Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nukhlisun niyyata lillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan fin niyyati wal qawli wal amal wa na'udzubika min hali ahli nar. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kemarin, kita mari luruskan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa amaddana bi amdadihi. Al-khaliqur raziqul alimul qadirul fa'alu lima yurid. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masih menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khaliq artinya allazi abda'a wa kawwana jami'al kainat wa abrazaha minal adami ilal wujud. Makna dari al-khaliq artinya Allah mengadakan, menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Nah, makna khaliq itu ada selain makna seperti ini. Namun yang akan dibahas pada kesempatan ini makna khaliq pada sifat Allah. Makna khaliq yang dimiliki oleh Allah adalah menjadikan segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Contohnya kita. Contoh, ada seseorang yang lahir pada tahun 2000. Berarti pada tahun 1999 dia belum ada. Kemudian dia ada pada tahun 2000. Nah, ini berarti mengalami ketiadaan, kemudian ada. Ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu, perhatikan pada ayat kulli syai'in. Lafaz kulli syai'in ini bentuk nakirah yang artinya itu syumul, menyeluruh segala sesuatu. Segala sesuatu itu yang menciptakan Allah. Dari tiada menjadi ada. Nah, berarti dari kata segala sesuatu ini mencangkup benda dan sifat benda. Perlu diketahui yang namanya benda itu ada dua. Yang pertama namanya al-jismul kathif. Artinya ma yudbatu bil yad. Kal insan wasyajar wal hajar was samawat wal aradin. Yang namanya benda kathif adalah sesuatu yang bisa dipegang oleh tangan. Contohnya apa? Manusia, bebatuan, pohon, langit, dan bumi. Ini bisa dipegang oleh tangan. Benda yang kedua namanya al-jismul latif. Definisinya adalah ma la yubbatu bil yad. Karruh wal hawa. Wan nur waz zolam. Benda latif adalah sesuatu yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Seperti ruh, udara, cahaya, kegelapan. Kedua benda ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sifat benda juga yang menciptakan Allah. Contoh dari sifat benda adalah al-harokah was sukun. Bergerak dan diam. Nah, saya ini diam. Kemudian bergerak. Nah, bergerak, buka kitab contohnya seperti ini. Nah, pergerakan ini
merupakan sifat dari benda berupa manusia. Ini juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang menegaskan hal tersebut. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Perbuatan kalian. Benda dan sifat benda itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi masalah benda ada dua pengertian. Ada benda yang bisa dipegang oleh tangan dan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Sifat benda juga ada dua pengertian. Ada dua pembagian. Yang pertama, al-a'malu al-ikhtiyariyah. Perbuatan yang ada unsur kesengajaan. Contohnya apa? Membaca, memukul, makan. Nah, ini kita mempunyai kehendak untuk melakukan tersebut. Namun kehendak kita dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya jika kita berkehendak ya, dan kejadian itu tetap yang menciptakan Allah. Kemudian perbuatan yang kedua, pembagian yang kedua namanya ghairul ikhtiyariyah atau istilahnya al-ittirariyah. Perbuatan yang tanpa ada unsur kesengajaan, tanpa ada kehendak dari kita. Contohnya apa? Menggigil. Ya, menggigil, kita kedinginan, menggigil, tanpa kita menyengaja sudah terjadi yang namanya menggigil. Ataupun detak jantung. Detak jantung kita itu yang menciptakan juga Allah. Walaupun kita tanpa menghendaki detaknya jantung, namun kejadian, ini juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, perbuatan, kedua, pembagian benda, semuanya ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, artinya tidak ada unsur kehendak dari kita, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan dalam ayat tersebut, perbuatan yang ada unsur dari kita, unsur kehendak dari kita adalah melakukan sholat dan melakukan ibadah haji. Kita sholat, kita melakukan ibadah haji, kita ada kehendak untuk melakukannya. Ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh dari perbuatan yang tanpa ada kehendak dari kita adalah kehidupan dan kematian. Ini tidak ada unsur kehendak dari kita. Semuanya ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat Allah Ar-Raziq, artinya allazi yusilul arzaqa ila ibadihi, zat yang memberikan rizki kepada makhluknya. Yang namanya rizqun adalah ma yang tafi'u bihi, sesuatu yang bermanfaat, baik itu mubah maupun yang diharamkan. Ini semuanya namanya rizki. Namun ada perbedaan. Rizki yang halal adalah rizki yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah. Dan itu datangnya juga dari Allah. Sedangkan rizki yang haram datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah yang menciptakannya, namun Allah tidak meridhoi dan tidak mencintainya. Contohnya rizki. Contoh dari rizki, seorang alim mendapatkan rizki dari namanya panggung contohnya. Habis ceramah dapat amplop, ya. Itu rizki yang halal
datangnya dari Allah juga Allah meridhoinya. Sedangkan seorang pencuri, dia berhasil dari aksinya mendapatkan motor, ya, itu pun rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus mempunyai keyakinan seperti itu. Namun rezeki tersebut tidak dicintai, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat Allah al-alim, al-muttasifu bil ilmi. Allah maha mengetahui. Ilmunya Allah, pengetahuan Allah itu azali, tanpa ada permulaan, abadi, tanpa ada penghabisan. La yataghayyar, tidak berubah. La yazid, tidak bertambah. Wala yanqus, tidak berkurang. Wala yatajaddad, tidak mengalami perubahan. Nah, tidak mengalami perubahan. Sekarang tahu, kemudian tidak tahu. Nah, itu ilmu kita. Makanya ulama menegaskan, ilmullah la kal ilmi, ilmullah la kal ulama. Ilmunya Allah, maha mengetahuinya Allah berbeda dengan pengetahuan para ulama. Ulama, dia mengetahui sesuatu sebab dia mempelajari. Ya. Al-mar'u la yuladu aliman. Seseorang itu tidak ada yang dilahirkan dalam kondisi alim. Ya. Seseorang itu mengetahui permasalahan sebab dia mempelajarinya. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengalami tersebut. Hal-hal seperti itu tidak mengalami. Kenapa Allah ilmunya berbeda dengan ilmu ulama? Karena ilmu Allah itu qadim, sedangkan ilmu ulama itu hadis. Ilmunya Allah itu tidak mengalami permulaan, sedangkan ilmu ulama itu mengalami permulaan. Kemudian sifat Allah al-qadir, al-muttasifu bil qudratit tammah. Allah maha menghendaki segala sesuatu yang mungkin akli. Allah menghendaki segala sesuatu. Jadi sebelum kita masuk pada penjelasan sifat Allah berupa al-qadir, mari kita ketahui terlebih dahulu hukum akal. Ahkamul akli. Nah, yang qasimu ila thalathin. Hukum akal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, wajibun akliyun. Definisinya adalah sesuatu yang akal tidak menerima ketiadaannya. Artinya akal memastikan sesuatu tersebut harus ada. Yaitu siapa? Allah dan sifat Allah. Yang kedua, mustahilun akliyun. Definisinya adalah sesuatu yang akal tidak menerima keberadaannya. Artinya harus sesuatu tersebut tidak ada. Siapa itu? Sekutu bagi Allah dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mumkinun atau jaizun akliyun. Sesuatu yang diterima oleh akal sehat adanya dan ketiadaannya. Nah, pahami hukum-hukum akal ini terlebih dahulu supaya kita mudah dalam memahami sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat kudrah Allah maha menghendaki pada sesuatu yang mungkin akli, yang adanya akal sehat menerima, ketiadaannya juga akal sehat menerima. Tidak berhubungan kudrah Allah dengan sesuatu yang wajib akli dan tidak berhubungan juga pada sesuatu yang mustahil akli. Nah, dengan sifat kudrah Allah menjadikan
sesuatu yang mungkin akli ada dan menjadikan sesuatu yang mungkin akli itu tiada atau mengalami kebinasaan. Nanti lebih lanjutnya akan dibahas pada bab yang akan datang. Kemudian sifat Allah, wa ma'na al-fa'alu lima yurid annahu yukawwinu ma sabaqat bihi iradatuhu. Allah Maha berkehendak. Al-fa'alu lima yurid. Allah Maha berkehendak Allah Maha berkehendak pada sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan Allah Maha berkehendak, Allah itu tidak membutuhkan alat. Berbeda dengan kita. Ketika kita menghendaki sesuatu, butuh dengan namanya perbuatan berupa gerak atau membutuhkan dengan alat. Kita menghendaki contoh menulis kitab. Menulis kitab kita berkehendak menggunakan apa? Pulpen atau pensil. Membutuhkan alat, tentu membutuhkan alat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak, Maha berbuat apa yang sudah menjadi kehendaknya, tidak membutuhkan alat. Sama sekali tidak membutuhkan alat. Kemudian masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pada azal untuk ada, maka pasti akan ada. Dan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pada azal, keberadaan tanpa permulaan, untuk tiada, pasti tidak akan ada. Mustahil wujud. Nah, ini penggalan hadis. Masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dulu Rasulullah mengajarkan kepada sebagian putri-putrinya kalimat ini. Masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Hendaknya kita semuanya mengajarkan hadis ini kepada adik-adik kita, anak-anak kita, semuanya agar mengetahui betul-betul yang namanya ilmu tauhid yang murni datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Semoga ada manfaatnya pertemuan kali ini. Kurang lebihnya minta maaf sebesar-besarnya. Nanti kurang jelasnya akan dijelaskan lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita senantiasa istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.